Ingkang yuswa 75 tadi. Kalau Bapak dikasih umur 200 tahun mau nggak? Kalau dikasih umur 200 tahun gitu mau nggak? Nggak mau, orang awam. Bukan dulu. Sehat. Kenapa kita nggak mau kalau dikasih umur panjang? Malas. Mau kalau sehat, Ya. awak waras, tapi apa telas kan? Ya. Penat mau, penat nih. Memang yang namanya hidup ini melelahkan. Sehingga banyak sekali kaum muslimin atau manusia secara umum, baik muslim maupun non muslim, kalau ditanya mau nggak sih kalau dikasih umur 200 tahun, bayangkan sakitnya di usia tua itu kayaknya sudah nggak sanggup. Apa seorang-orang yang ini mas, melaku linu dan boleh, lomba linu boyo, turu linu kemeng kabeh, merasakan betapa hidupnya tidak bisa lepas dari yang namanya rasa sakit. Dan memang demikianlah kodrat dijak haji kurun betul. Sok kurun sok boten. Niku jenengan kandhani. Awakmu ning donya wis rekoso macul bendina panasen nek udan kodangan durung iso tentu nikmati hasil. Kowe ora gelem salat sok ning akhirat malah bebayani. Ada juga orang yang ketika di dunia hidupnya susah, mungkin banyak utang, usaha sering gagal, tapi senengane ning dukun, wonten lho. Nggih. Uripe loro-loron dan golek tangga ning dukun, wonten Pak? Apa? Niki mesake Pak. Wis ning dunya uripe sengsara, uripe rekoso, di akhirat dia kehilangan modal iman. Jadi pasiennya dukun, jenengan jadi pasiennya dokter, niku sing ilang duite. Jadi pasiennya dukun, sing ilang imani. Tegese pripun Pak? Nah, ini sampai jadi pasiennya dukun, Allah haramkan untuk masuk ke dalam surga. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa malid dhalimina min ansar. Sapa sing nglakoni syirik mongko Allah haramkan dia masuk surga, panggonane teng pundi? Neraka. Wa ma'wahu an-nar wa malid dhalimina min ansar. Panggonane neraka ora bakalan ana sing nulungi wong dolim. Wong dolim tegese wong musyrik. Sebab orang musyrik itu disebut oleh Allah innasyirka la dzulmun adzim. Sing jenenge syirik itu kezaliman yang besar. Andaikan penduduk dunia yang paling nikmat saja dengan semua fasilitas dia punya, misalnya dia tinggal di negeri yang kaya, fasilitas hidupnya serba mewah, minta apa langsung datang, dia dikasih kenikmatan yang serba nikmat di dunia, tetap orang ini akan merasakan lelahnya sakit karena manusia tidak bisa lepas dari rasa sakit. Tapi karena dia tidak punya iman, dicemplung oleh Allah Ta'ala di neraka, nikmat yang pernah dia rasakan ketika di dunia sepanjang hidupnya nggak ada rasa, hilang semuanya. Nabi SAW pernah memberikan gambaran seperti apa perbandingan antara kenikmatan di surga dengan kenikmatan dengan adab di neraka. Beliau SAW menyebutkan ketika di dunia yang akhirat tambah capek, itu akan menjadi beban yang kedua, ibarat sudah jatuh ketiban genteng, tambah lorong. Gitu. Selanjutnya, bagaimana caranya Pak agar kita bisa menjadi orang yang setelah capek hidup di dunia bisa merasakan kenikmatan? Pada waktu Nabi SAW menjelang wafat, beliau menyampaikan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah dibisiki,
Dan begitu selesai Fatimah dibisiki, Fatimah itu nangis. Dan di sampingnya ada Aisyah. Fatimah nangis. Setelah itu Nabi SAW bisi Fatimah lagi. Selesai dibisi, Fatimah tersenyum. Aisyah kan penasaran. Nangis kok Fatimah nunggu. Maka setelah Nabi SAW pergi, Aisyah tanya sama Fatimah, apa sih yang disampaikan Nabi SAW? Kok kamu setelah nangis kemudian tersenyum? Apa kata Fatimah? Aku tidak mau membocorkan hal ini sepanjang Nabi SAW masih hidup. Setelah Nabi SAW wafat, barulah Fatimah memberitahu kepada Aisyah. Bisikan yang pertama, Nabi SAW menyampaikan kepada putrinya bahwa sebentar lagi bapakmu akan beristirahat. Dan saya lupa, ujian yang diterima Rasulullah SAW itu berat atau tidak, Pak? Berat atau tidak? Lebih berat mana? Beliau dengan kita. Nah, jelas berat beliau. Ujian yang beliau alami luar biasa beratnya. Berkali-kali disakiti, berkali-kali jadi korban pembunuh, mau sasaran jadi sasaran apa? Pembunuhan. Berkali-kali mau dilukai oleh orang-orang yang tidak. Sing bisa primun, Pak. Nah, mulai sekarang kalau sudah mulai tahu ini nggak boleh, bertobat kepada Allah, mohon ampun. Ya Allah, ampunilah hamba yang dulu pernah melakoni syirik, sing dhisik tahu sajen, dhisik ngerti tahu ini dan seterusnya. Perbuatan kesyirikan yang dulu mungkin pernah kita lakukan, kadang dolanan dukun, dolanan jimat, dolanan kronik dan seterusnya, tobati semuanya. Apapun tujuannya, jangan sampai ini dibawa mati. Pak, nek gelang pengobatan itu langsung betul, Pak. Dan itu jangan terjadi pun. Jadi nek dinggo itu terus marah penyakit dolungo kabeh iki, Pak. Sampai diparingi sinten dokter napa sinten? Boten ya, Pak. Diparingi mbah kaum. Bukan kaum sini ya, kaum seberang. Baik. Gini Pak dan Nabi SAW pernah lihat ada orang pakai seperti, ada orang pakai gelang. Gelang itu gelang kesehatan. Ketemu beliau dipegang tangannya. Lalu dia tanya, ini apa? Ya Rasulullah, minal wahina. Ya Rasulullah, niki gelang untuk tolak penyakit wahina. Penyakit wahina itu nek bahasa kita ya penyakit kemong-kemong. Jadi joko mengawai, joko pegel-pegel itu namanya penyakit wahina. Kemudian Nabi SAW langsung mengatakan, inziha fa'in mutka wa huwa alaika, lepaskan gelang ini. Kalau awakmu sampai mati kok gelang ini belum kau copot, lan tufliha abada, kau tidak akan pernah bahagia selamanya. Orang bakalan menunggu surga. Copot. Yo yang ngono itu tidak boleh. Apalagi jimat yang macam-macam. Orang yang jimat dengan harapan bisa kebal, anti maling, jimat anti nomor, anti parang dan seterusnya. Semua itu wajib dibuang. Nek duwe koleksi berapa, Pak? Ojo dirawati, gopo kok dirawati. Ya wis ra kanggo. Tapi kan jadi senjata, Pak. Wis kayaknya mau jadi senjata. Kadang-kadang perkara nggih. Cuma disimpan sudah apa? Karanten. Sudahlah dibuang saja. Itu nggak laku kalau dijual, daripada nanti malah disalahgunakan oleh anak cucu. Iman itu lebih penting, tinggalkan semuanya. Karena hidup ini melelahkan. Jangan sampai lelahnya kita di dunia justru nanti akan mendapatkan kelelahan yang kedua di akhirat. Yang kedua, jaga kewajiban sebagai hamba Allah. Kewajiban yang tertinggi adalah kewajiban sholat. Karena siapa yang meninggalkan sholat, gak ada kompromi. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Gak kenal yang namanya zakat. Mungkin dia pernah sedekah, tapi zakat dia gak ngerti. Wes ratau sholat, ratau poso, ratau wudu, ratau ibadah. Tapi KTP ini Islam.
Mati ditahlil di dalam keyakinan dia apa? Masuk surga. Ini salah. Kenapa Pak? Allah mengatakan dalam Al-Quran, kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Masing-masing manusia itu tergadaikan oleh amalnya, bukan amal orang lain. Kalau amal orang lain menjadi tabungan amal orang lain. Dia punya amal sendiri, orang lain punya amal sendiri. Dan kalau tidak pernah sholat, tidak pernah wudhu, tidak ngerti tentang syariat, atau puasa dan seterusnya, itu orang muslim. Ini bukan orang muslim. Walaupun dikasih tahlilan, walaupun didongakno, tidak berpengaruh sama sekali. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran, kalau dengan pengen dalil, sambil bisa lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan, coba saya bacakan di surat nomor At-Taubah ayat 113. Maka lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Nabi dan orang-orang beriman tidak boleh memohonkan ampunan, tidak boleh ndongakno wong sing mati musyrik alias mati bukan membawa agama Islam. Walau kanu uli qurba, meskipun yang mati itu kerabat dekatnya, mimba di mata bayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah nyata bagi mereka nek sing mati ini bakal nyemplung neraka. Karena dia baik atau sholat atau poso rakyat agama belas nanti agama. Tentunya ini kan syukuran gitu Pak. Syukuran isinya makan-makan. Kegiatan dan acara tentunya itu apa-apa selain makan-makan Pak. Kenapa? Di karne ini baik. Jadi kalau kita dalam kegiatan nomor itu kenduren atau sajen terus ada bentuk penghormatan kepada makhluk yang tidak kelihatan, misalnya perampatan, ngabotan ngisor wit, ngabotan pojok-pojok dusun, niki kanggo penghuni setempat. Nggih. Tanggit yang mati, sajen yang mati. Nek ngoten itu nggih pembahaya. Jadi kalau ada bentuk penghormatan kepada makhluk yang tidak kelihatan, itu tidak boleh. Allah sebutkan dalam Al-Quran, jangan bisa buka di surat Al-Jin. Allah mengatakan, wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kalimat ini bercerita tentang kebiasaan orang musyrik zaman jahiliyah. Orang musyrik zaman jahiliyah, mereka itu punya kebiasaan ketika mau melewati daerah tertentu, maka mereka itu pamit kepada penghuni setempat yang tidak kelihatan. Maka mereka pamit, Simba, niki kumpulnya harus lewat. Bagi yang menghuni alam ini yang tidak kelihatan, kami mohon perlindungan agar kami tidak diganggu sampai kami melintasi daerahmu. Terus mereka baru lewat. Disebut oleh Allah dalam Al-Quran, fazaduhum rahaqa, sehingga membuat mereka makin durhaka.